Sudah muncul di layar? Sudah. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah di hari Kamis yang cerah ini, insya Allah memberi barokah kepada kita semua. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam pembelajaran PA ini. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisrahli sadraki Yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan mereview soal-soal PAI kelas 6. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah membahas, menjelaskan semuanya ya. Terus pertemuan kedua kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku PAI. Selanjutnya kita akan mereview soal. Insya Allah hari ini Ustadz sudah menyiapkan 20 soal yang nanti insya Allah akan kita pelajari hari ini dan akan kita ulangkan nanti pekan depan. Ya, mohon nanti kakak-kakak semua untuk tidak mencoret-coret layar ya. Karena ada yang mencoret-coret, biasanya itu nanti akan muncul di layar, maka mohon tidak mencoret-coret. Dan juga nanti menjaga kondusivitas, maksudnya tidak ngobrol yang lain ya. Tidak apa-apa, nanti kalau mau menjawab boleh dinyalakan. Jadi mic-nya boleh dinyalakan karena kita akan menjawab soal-soal berikut ini secara bersama-sama. Baik ya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama. Ya, mungkin ini gampang. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Ya, yang ke-6 ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Dan yang ke-6 adalah beriman kepada qada dan qadar. Nah, di antara 6 ini, jadi 6 rukun iman, itu qada dan qadar itu termasuk yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis. Ya, jadi ketika di Al-Quran itu biasanya cuma menyebutkan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Tapi qada dan qadar itu tidak disebutkan. Tetapi sebuah hadis yang ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril untuk minta dijelaskan mengenai iman, maka Rasulullah menjawab 6 dengan tambahan qada dan qadar. Ya, jadi jawabannya adalah 6. Ya, yang D6. Terus selanjutnya, ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya adalah Al-Quran surah apa ini? Ya, ini agak susah ya kita menghafal. Kadang kalau kita tidak hafal ayatnya, apalagi anunya. Nah, biasanya kita pengetahuan saja. Ini jawabannya adalah surah Al-Furqan ayat 2. Ya. Ada Al-Hadid, ada Al-Arad, ada At-Taubah, itu mengenai takdir semua. Tapi yang menjelaskan mengenai Allah menetapkan segala sesuatu, jadi menciptakan sesuatu dan menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Jadi Kak Raffi Allah ciptakan itu dengan ukuran-ukurannya. Ukurannya apa? Ya ukurannya hidungnya ya segitu, nanti akan berkembang, nanti semakin dewasa akan berubah dan seterusnya ya. Nah, itu sudah menjadi ukuran. Nah, maka itu yang tetap harus disyukuri ya. Selanjutnya, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sedia kala atau azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya disebut
disebut? Qada. Ya, jawabannya adalah kodok ya. Jadi kalau ketetapan, masih ketetapan itu adalah kodok. Ya, jadi sudah ditetapkan, nah, tapi belum terlaksana. Ada yang belum terlaksana, ada yang sudah. Nah, sekarang ini zaman azali artinya zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, zaman sebelum diciptakan manusia, zaman sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu, atau zaman setelah dunia kiamat. Apakah Nafeza? Zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, jawabannya adalah zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi Ustadz sudah pernah membaca di sebuah buku itu ternyata bukan ternyata ya, di buku itu diceritakan mengenai awal penciptaan ya. Jadi awal penciptaan itu Allah itu sudah ada sejak segala sesuatu ada. Karena Allah itu yang maha ada. Jadi sebelum ada makhluk ciptaan itu Allah sudah ada dan Allah nanti akan tetap ada. Baru Allah berkehendak untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, ketika menciptakan segala sesuatu itu ada yang berpendapat itu pertama menciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu Nur Nabi Muhammad, ya, cahayanya. Tapi ada yang berpendapat menciptakan kalam. Kalam itu pena, ya. Dan pena itu nanti akan menulis di Lauh Mahfuz. Ya, menulis itu sesuai dengan pengetahuan Allah. Nah, jadi zaman azali itu, zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Baik, selanjutnya, paham ya sampai sini? Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya. Nah, jadi mic-nya boleh dinyalakan nanti kalau mau bertanya. Baik, selanjutnya, ini berikut ini yang merupakan contoh dari kodok adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat, menjadi pintar karena rajin belajar, disenangi teman karena selalu berbuat baik, pekerjaan selesai tepat waktu karena dikerjakan dengan baik. Jawabannya adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Ya, betul. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Nah, ini adalah sebuah ketentuan atau kodok dari Allah. Jadi selama kita di dunia ini, kita akan melihat matahari itu terbit selalu dari timur dan tenggelam di barat. Itu menurut kita, ya. Tapi pada hakikatnya, kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA, sebenarnya kan tidak ada terbit, tidak ada tenggelam, ya. Karena buminya diam, mataharinya diam, bumi berputar terus. Nah, otomatis itu sebenarnya tidak terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tetapi Allah itu memberikan pengetahuan sesuai yang bisa diketahui oleh manusia. Jadi kita bisa melihat dengan mata, oh iya terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Dan itu setiap hari akan berulang, kecuali nanti di hari kiamat akan terbit dari barat. Ya, jadi itu nanti sudah akhir. Maka kodok di sini adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Ya. Kalau yang lainnya adalah qadar, ya. Nah, perwujudan dari ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya disebut apakah Faza? Loh, Kak Faza. Disebut apa Kak Faza? Jawabannya? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? C. C. Qadar ya. Jawabannya adalah qadar. Kalau tadi ketetapan itu adalah kodok. Tapi kalau sudah perwujudan itu adalah qadar. Ya. Jadi perwujudan dari ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya itu disebut qadar. Baik, kita tinggalkan ini selanjutnya. Berikut ini yang merupakan contoh qadar adalah A. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. B. Menjadi pintar karena rajin belajar. C. Kematian pasti datang. D. Bumi dan planet-planet berputar sesuai dengan garis edarnya. B.
Ya, B. jawabannya adalah B ya. Menjadi pintar karena rajin belajar. Nah, kemarin Ustadz mendengarkan sebuah ceramah. Ceramah ini dari Kiai Haji Yazid Bustami. Beliau adalah kiai di Jawa Timur ya. Beliau menyampaikan begini. Kodok dan kodar ya, atau takdir itu seperti apa? Beliau menyebutkan ketetapan Allah, jadi kodoknya itu tidak akan bisa dirubah ya. Ya ketetapannya seperti itu kodoknya ya. Nah, ketika seseorang itu berusaha, maka itu masuk ke dalam wilayah kodar. Kodar itu atau nanti masuk ikhtiar. Jadi semisal ya, semisal ini ya, Kak Nafeza itu sedang sakit flu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di kodoknya, di ketetapannya, itu Kak Nafeza nanti sudah ditetapkan untuk sakit flu pada hari ini. Maka kodarnya nanti seperti apa? Kodarnya nanti, ataukah Kak Nafeza nanti diam saja di rumah? Ataukah Kak Nafeza pergi ke dokter? Ataukah Kak Nafeza nanti membeli obat untuk diminum supaya sembuh? Ataukah nanti cuek, terus pokoknya nanti pasti sembuh? Ya, itu adalah salah satu dari kodarnya. Jadi perbuatan Kak Nafeza itu apa? Dan itu nanti yang akan mengantarkan kepada kodok tadi, ketetapannya. Ya, sebenarnya kalau hal itu sudah ditetapkan, maka pasti akan terjadi. Contoh, Kak Nafeza nanti tadi sakit flu ya, sembuh dalam 3 hari. Meskipun hari ini Kak Nafeza itu berusaha untuk minum obat, pergi ke klinik, tapi kalau memang belum waktunya sembuh, maka tidak akan sembuh. Nah, tapi ada sisi pembedanya. Pembedanya adalah Kak Nafeza sudah berikhtiar dengan membeli obat dan meminum obat. Maka itu ada satu nilai pahala yang itu berikhtiar. Berbeda dengan satu orang lain, contohnya Kak Nafeza, alah paling ini nanti sembuh. Tidak usah aja. Nah, itu pasti akan beda nilainya. Maka yang menggiring nanti adalah itu. Jadi kodar itu seperti itu. Kodar itu adalah nanti perbuatan kita. Karena kita, Allah tidak memberi pengetahuan mengenai kodoknya. Jadi contohnya Ustadz nanti kemarin itu ya, tidak ada rencana atau cita-cita menjadi guru. Ketika Ustadz SD. Ketika SMP juga. Ketika STM pun tidak. SMK, Ustadz SMK ya, tidak ada cita-cita untuk menjadi guru. Tetapi karena itu sudah menjadi kodok Allah, maka seakan-akan Ustadz diarahkan. Jadi setelah di STM itu bekerja. Setelah bekerja, ternyata Ustadz bertemu dengan salah seorang Ustadz, namanya Ustadz Lanjar. Beliau mengatakan, nanti kamu kalau selanjutnya jangan kerja di pabrik terus. Coba nanti kamu kuliah supaya nanti tidak menjadi buruh pabrik terus. Akhirnya dari situ Ustadz sudah mulai berpikir, oh iya ya, di pabrik begini terus, pengen yang paling enak itu apa ya? Dulu pikirannya paling enak. Jadi paling enak karena selama Ustadz sekolah, guru itu paling sampai jam 12. Jam 12, jam 1 sudah pulang, nanti sorenya bisa santai. Nah, akhirnya Ustadz, di dalam pikiran Ustadz memilih, oh kayaknya jadi guru enak. Nah, ternyata sudah memilih jadi guru enak, Ustadz masih pikir, nah tapi guru apa ya enaknya? Terus Ustadz berpikir lagi, guru matematika juga susah, guru IPA juga susah, yang lain susah, oh kayaknya yang agak gampang itu guru agama. Bukan Ustadz menggampangkan ya, maksudnya itu adalah pengetahuan dasar lah, mungkin kalau anak SD paling ya rukun iman, rukun Islam, seperti sekitar itu. Akhirnya dari situ Ustadz sudah mulai langsung daftar kuliah. Daftar kuliah itu pokoknya Ustadz ngambil PAI. Nanti kalau lulus. Dan Ustadz juga berdoa, kalau memang rezeki Ustadz dari sini, maka nanti Allah akan meluluskan Ustadz di prodi ini. Zaman itu ada tes bahasa Arab, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Dan Ustadz itu bahasa Inggris tidak bisa, apalagi bahasa Arab. Tapi karena Ustadz percaya, kalau ini memang rezeki Ustadz, maka Ustadz akan diluluskan.
dan alhamdulillah Ustadz lulus. Maka itu sudah menjadi qadar, ya. Jadi qadar kita itu adalah sebuah usaha atau ikhtiar. Kalau qada itu ketetapannya Allah, ya. Jadi kalian nanti bisa jadi nanti kalian bisa masuk, mungkin ada yang sehari ini cita-citanya menjadi dokter. Tetapi ternyata qadanya Allah itu menjadikan kalian menjadi seorang wali kota contohnya, ya. Nah, seperti Bunda Neni. Bunda Neni dulu cita-citanya pasti jadi dokter karena sekarang beliau gelarnya SPOG, ya, dokter kandungan. Pasti dulu cita-citanya untuk itu. Tapi ternyata di perjalanan menjadi wali kota. Maka kita tidak akan pernah tahu. Yang penting hari ini adalah mengusahakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nih, menolak keimanan kepada qada dan qadar merupakan titik-titik, apa ini jawabannya? Kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan, atau kefasikan. Ada yang tahu? Aisyah? Apakah Nafeza? Kekufuran. Ya, jawabannya adalah kekufuran, ya. Kekufuran itu adalah jamak dari kafir, ya. Jadi kafir itu satu orang, nanti kufur. Jadi ya, kekufuran itu sebuah kekafiran juga, perbuatan kafir. Jadi ketika kita nanti sudah beriman, menyatakan beriman kepada Allah, maka harus beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan qada qadar. Kita mengaku sebagai beriman kepada Allah, tapi tidak meyakini qada dan qadar, maka itu kita tetap disebut kufur atau kafir nanti. Kita meyakini semuanya kecuali kitab-kitab Allah. Saya tidak percaya kalau Allah menurunkan kitab, maka itu juga kafir. Ya, jadi itu kekufuran juga bisa, ya. Munafik itu tidak mengakui sesuatu yang intinya beda di depan, beda di belakang. Itu munafik, ya. Kalau di depan orangnya baik-baik, tapi di belakang menjelekkan, itu munafik juga. Kemusyrikan itu menyekutukan Allah. Kalau kefasikan itu, fasik itu dianggap orang yang bodoh lah, ya, fasik. Nah, fasik itu dianggap seperti itu. Jadi contoh, ya, contohnya ada orang yang tahu kalau apa ya, meminum, bukan minum, ya, memakan, contoh, ya, makan babi itu kan sudah jelas haram, tapi dia makan. Nah, itu nanti golongan dia sudah berdosa, tetapi nanti masuk ke fasik, ya, fasik orang yang bodoh sudah tahu kok dilakukan, ya. Baik, selanjutnya di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tiada suatu bencana pun yang menimpa dirimu, menimpa di bumi dan pada kita sendiri, melainkan telah tertulis di dalam satu kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz, ya. Ya, kitab Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang pertama itu, yang tadi Allah menciptakan kalam. Nah, nanti akan kalam itu menulis di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pengetahuan Allah. Nah, Al-Quran, Zabur, Taurat itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri adalah Al-Furqan ayat 2, Al-Hadid ayat 22, atau Ar-Rad ayat 11, atau At-Taubah ayat 105. C, Ustadz. C, ya, baik. Jawabannya adalah C. Al-Furqan tidak mungkin, ya, ayat 2 tadi, karena sudah ada di atas tadi. Tidak mungkin jawabannya sama itu. Jadi jawabannya Ar-Rad ayat 11. Jadi di sini Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah perintah untuk berikhtiar. Jadi tadi yang ketika Ustadz mendengarkan ceramah Kiai Yazid Bustami tadi, beliau menjelaskan ini sebenarnya ini. Jadi Allah tidak akan merubah. Ya sebenarnya Allah memang tidak merubah, ketetapan sudah ada di sana. Tetapi jalannya untuk mencapai takdir itu kita tidak tahu. Dan
jalannya atau usaha atau ikhtiar itu sudah termasuk ke qadar tadi, ya. Jadi qada dan qadar itu saling berkaitan. Nah, di sini Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha untuk merubahnya sendiri. Jadi contohnya ada orang yang, mohon maaf, jadi anak-anak itu biasanya mungkin yang seringan itu tidak pintar itu ya, maksudnya pengetahuannya kurang. Maka itu nanti bisa dirubah, Allah bisa merubah dia bisa menjadi pintar kalau dia rajin belajar. Ada orang yang sakit tadi, contohnya karena Fesa tadi ya sakit flu, nanti Allah bisa menyembuhkan. Kenapa? Dengan meminum obat, dengan periksa ke dokter dan seterusnya. Dan usaha itu ada nilainya, ya. Jangan dianggap tidak ada nilainya. Jadi Allah itu melihat prosesnya, melihat usahanya, bukan hasil. Kalau hasil itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi prosesnya. Begitu pula beliau juga menjelaskan, kita ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah nanti akan akhir bahagia atau akhirnya nanti celaka. Bahagia itu dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka. Itu sudah ada. Cuman karena kita tidak tahu, maka qadar kita nanti yang berjalan. Ada pilihan-pilihan. Jadi qadarnya Allah itu ada banyak cabang. Jadi mau milih yang mana? Tapi nanti akan berakhir ke muara yang terakhir. Tapi insya Allah apabila kita selalu menjaga hal-hal yang baik, maka nanti Allah akan mematikan kita atau mewafatkan kita dalam keadaan baik juga. Jadi kalau orang baik ya insya Allah akan diwafatkan dengan baik. Tapi kalau orang yang buruk, ya kita tidak boleh berprasangka buruk. Ada orang yang jahat sekali, ya sudah tidak boleh kita memvonis, kamu jahat sekali, kamu nanti akan masuk neraka. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena Ustadz pernah membaca sebuah cerita, itu ada orang yang satu, orang yang sholat, yang dua adalah orang yang tidur-tiduran. Ya, jadi orang yang malas-malasan, ada juga orang yang tidur-tiduran, malas-malasan sama rajin sholat ya. Tapi yang rajin sholat ini selalu menghina orang yang tadi tidur-tiduran. Maka di situ nanti Allah akan membalikkan. Ternyata derajat orang yang tidur itu lebih bagus daripada orang yang sholat tadi. Kenapa? Orang yang tidur itu selalu berpikir, wah luar biasa ya orang itu bisa sholat sekhusyuk itu. Pikirannya baik. Tapi orang yang sholat itu ternyata orang kok cuma tidur terus, tidak ada ibadahnya. Maka dia menjelekkan orang lain. Maka itu juga nilai negatif. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga keimanan kita dan juga kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya berusaha sekuat tenaga untuk mencapai suatu tujuan disebut dengan sabar, ikhtiar, tawakal, atau ikhlas. Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ya, jawabannya adalah ikhtiar ya. Kalau sabar itu ada cobaan bersabar. Tawakal itu berpasrah kepada Allah. Nah, jadi ikhlas melakukan sesuatu karena mengharapkan keridhaan Allah. Jawabannya ikhtiar ya. Ikhtiar itu berusaha. Selanjutnya, berikut ini adalah ucapan yang selayaknya dikatakan oleh orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika mendapat musibah adalah, jawabannya? Subhanallah. Bukan. Apa? Apakah Yasmin? Ya, jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ketika ada musibah mengucapkan ini. Jadi tidak hanya ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman itu tidak. Tapi ketika nanti mendapat musibah juga seperti itu. Kalian terjatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu juga bisa. Kalian melihat bencana yang terjadi sekarang ini di Jakarta, di daerah Jawa itu banjir melanda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Baik, selanjutnya. Sikap paling baik ketika gagal dalam ujian adalah menerima kegagalan sebagai takdir, berusaha lebih keras lagi, pasrah pada ujian selanjutnya, mengucap innalillah.
Berusaha lebih keras lagi. Ya, jawabannya berusaha lebih keras lagi. Jawaban A sampai D itu benar semua, tidak ada yang salah. Tetapi sikap yang paling baik. Jadi ketika kalian nanti, ya pasti sudah menerima kegagalan sebagai takdir. Tapi harus berusaha ke depan lebih baik. Nah, kemarin kalian sudah try out, nanti nilainya mungkin akan dirilis sama Ustadz Amir. Maka nanti dilihat nilainya. Oh, kalau nilainya nanti kurang baik, maka berusaha nanti di tryout selanjutnya. Kalau sudah baik, dipertahankan atau bisa ditingkatkan. Ya. Ini berikut ini yang merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah A. Perilaku orang beriman, B. Memperoleh ketenangan batin, C. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh, D. Berani menjalankan ajaran agama. Jawabannya adalah hikmah. Hikmah itu manfaat. Apa ya manfaatnya kalau beriman kepada qada dan qadar? B. B. Memperoleh ketenangan batin. Perilaku orang beriman itu bukan hikmah. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh itu tadi sikap ya, sikap yang ini ya, yang pertama tadi. Berani menjalankan ajaran agama itu juga sebuah sikap, tapi hikmah memperoleh ketenangan batin. Selanjutnya ada apa Kak Nadia? Ada yang ditanyakan? Kak Nadia? Enggak, Ustadz. Oh, itu kok angkat tangan, ada raise hand. Baik, orang yang beriman pada qada dan qadar, batinnya akan tenang, hidupnya tentram, dan tidak pernah titik. Apa jawabannya? Gembira, marah-marah, berkeluh kesah, atau senang hati? Apa? CB. Jawabannya adalah C, berkeluh kesah ya. Jadi berkeluh kesah itu, aku kok begini. Nah, itu yang enggak ya. Baik. Selanjutnya, berikut ini merupakan sikap orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, sikapnya apa ini? Perilaku orang beriman, memperoleh ketenangan batin, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, terhindar dari kesombongan. Sikapnya adalah berikhtiar. Ya. Perilaku orang beriman itu adalah perbuatannya. Memperoleh ketenangan batin itu hikmah. Terhindar dari kesombongan hikmah. Maka berikhtiar itu adalah jawabannya. Ya. Baik, kitab yang di dalamnya tertulis semua ketetapan takdir Allah akan semua makhluk disebut apa tadi? Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ya, selanjutnya qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Ya, takdir ya. Jadi takdir bukan iman, bukan Islam, bukan azali, tapi takdir. Baik. Ini tinggal dua lagi. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa seperti berfirman-Nya dalam Al-Qur'an, yaitu yang ada ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Itu adalah dalam surat jawabannya adalah surat Ghafir ayat 60 ya. Jadi bisa dibaca. Jadi kalau kalian nanti berdoa pasti dikabulkan. Jadi tidak usah takut berdoa tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah sudah berjanji di dalam surat Ghafir ini, ya. Baik, selanjutnya yang terakhir. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan yang pertama tadi ukurannya ya. Jawabannya ukurannya. Jadi ukuran itu ya ukurannya di dalam surat Al-Furqan tadi ayat 2 tadi menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya ya. Bukan jodoh-jodohnya ya ditetapkan oleh Allah. Kebaikannya juga keburukannya juga. Baik, terima kasih. Itu pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Tidak ada. Ini waktunya tinggal 1 menit kurang. Maka kalau tidak ada, Ustadz harap apa yang Ustadz jelaskan ini nanti bisa dipahami. Setelah ini Ustadz akan share soal Google Form. Nanti kalian bisa mengerjakan. Nanti Ustadz juga akan share materi yang tadi. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, ada kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat yang masih punya tugas jangan lupa untuk dikerjakan ya. Baik, Ustaz akan share, silahkan nanti soal-soalnya sama dengan yang kita bahas ya.